Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih ya sudah menunggu dari Bapak dari ruangan TI sebentar ada urusan. Oke, untuk kita memulai alangkah lebih baik kita berdoa. Ada yang mau berdoa? Saya, Pak. Oke, silakan. Bukan teman untuk ada sini yang boleh kita berdoa melalui berdoa dulu. Berdoa saja. Oke, terima kasih Tiara karena telah berani untuk berdoa, dan Bapak juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak semuanya yang telah mau dan hadir ke ruangan PKT untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok. Kelompok ya. Oke, sebelum kita ulas nih tentang konseling kelompok, Bapak kan masih terlalu kenal sama Tiara tadi kan. Tiara juga tadi yang bantu dari orang juga kan. Oke, kita perkenalan dulu deh. Ini perkenalannya dari Bapak dulu ya. Ya. Oke, perkenalkan nama Bapak Geraldi Franz Immanuel Pardede. Bisa dipanggil Pak Pardede, bisa dipanggil Pak Geraldi, bisa dipanggil Pak Immanuel, bisa dipanggil Pak Franz. Mana aja ya, banyak ya kan? Pak Franz, Barat gitu ya. Nah itulah singkat Bapak, karena Bapak juga masih baru ya di sini, sekitar 3 bulanan lah. Oke, sudah dari Bapak. Oke, karena tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, silakan kepada Ananda untuk memperkenalkan diri, dan untuk memperkenalkan dirinya perkenalkan nama, kelas, dan oh ya, tempat yang pengen kalian kunjungi di tahun ini. Oke, sudah mengerti? Oke, langsung saja dari kanan Bapak. Makasih ya Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tiara dari kelas 12 IPA 1. Kalau tempat yang ingin dikunjungi, kalau spesifik nggak ada sih Pak. Paling saya suka eksplor alam gitu, tapi untuk tempat spesifik belum bisa. Oh, belum ya, bentar ya. Bukan bukan juga kayak alam, bukan gitu. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Ramadhani. Saya dari kelas 1295. Tempat yang mau saya kunjungi yaitu Paris. Soalnya sebenarnya saya di Jerman. oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Ansa, bisa dipanggil Revi. Saya dari kelas 12 IPA 3. Tempat yang pengen saya kunjungi itu danau yang ada di Undri, Pak. Pertama kali itu ya, Bapak juga udah alumni. Nah, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya biasanya dipanggil Jenny. Saya dari kelas 12 IPA 3. Tempat yang ingin saya kunjungi itu Mande. Mande. Mande itu di mana ya? Di Sumbar. Oh, Sumbar. Oh, oke. Benar yang di Oke, salam kenal ini. Selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya dari 11 IPA 3, satu kelas sama Neni. Terus tempat yang saya mau kunjungi itu Mande, karena kamu udah janjian Pak. Berarti sudah kenal juga ya? Iya, Pak. Oke. Nah,
Oke, sudah dimengerti. Ngerti Pak. Oke, eh, sebelum kita lanjut lebih dalam, tentunya kita bisa serius ya Anda semuanya, dan Bapak mohon juga kesukarelaannya dalam menceritakan permasalahannya. Dan Bapak tekankan juga di sini ketika kita berbicara kita juga harus menghormati teman kita berbicara. Ketika ada yang berbicara kita mendengarkan dengan aktif ya, dengan baik juga. Dan Bapak mohon juga untuk Ananda sekalian untuk menjaga kerahasiaan. Ketika kita di sini sudah cukuplah sampai di sini pembahasan tentang ini, dan ketika di luar sana Bapak mohon kita bisa menjaga satu sama lain informasi yang telah kita dengarkan tadi. Begitu? Sudah dimengerti? Masih Ya. Nah, baik. Di sini kita akan lanjut lebih dalam mengupas permasalahan-permasalahan yang mungkin Ananda alami akhir-akhir ini atau mungkin sudah lama. Nah, jadi tentunya Bapak yakin dong, pasti Ananda Bapak semua ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Cuman penyelesaiannya itu bisa atau tidaknya itu tergantung Ananda sendiri. Nah, yang akan kita bincangkan di sini yang dimana Bapak pengen Ananda boleh ceritakan atau ya menceritakan lah nantinya. Cuman karena ada keterbatasan waktu, jadi kita hanya akan membahas satu permasalahan. Nah, yang Bapak mohon juga nanti boleh setiap satu-satu dari masing-masing Ananda untuk memberikan permasalahannya kayak atau apa kendala yang dia alami akhir-akhir ini yang mana bisa kita angkat sebagai bahan diskusi kita juga. Oke, sudah dimengerti? Ngerti Pak. Ya. Oke, untuk itu siapa dulu nih yang mau memberikan ceritanya atau masalahnya? Oke, silakan ini. Sulit tidur ya. Gitu. Nampak ya? Kayaknya oke. Terima kasih Henny. Selanjutnya ada lagi? Harus ada. Ya saya Pak. Ya. Silakan Rahma. Ada perempuan aja, nggak ada juga yang perlu dikejar saja. Jadi Pak, itu saya karena kan udah juga kan ya Pak. Terus tuh bingung gitu Pak, saya bertanya gimana gitu Pak. Jadi masih bingung. Iya. Bagus juga ya. Oke, terima kasih Rahma. Selanjutnya, Saya, Pak, oke ya. kalau saya kayak swing gitu Pak. Cewek banget ya. Oke, swing aja. Iya Pak. Oke, selanjutnya, Pak. oke Revi. Saya kenal sama seperti Anma Pak. Dan sekarang kan sedang kelas 12, dan saya tuh bingung mau jurusan apa, terus di universitas mana. Sampai mirip lah ya sama Dewi. Terima kasih Revi. Selanjutnya, Kalau saya Pak, saya itu punya minat Pak, tapi nggak boleh sama orang tua saya itu Pak. Jadi saya pengen ngembangin itu, tapi nggak bolehin. Orang tuh belum percaya sampai 100% gitu kalau misalnya saya tuh punya minat itu gitu. Jadi saya bingung nih cara saya yakinin orang tua saya itu gimana. oke. Nanti terkait dengan orang tua ya dan keinginan. Keinginan saya. Oke, terima kasih Putri. Nah,
Nah, dari banyaknya masalah-masalah yang telah Ananda ungkapkan, semua adalah hal yang cukup kompleks dan perlu untuk kita berikan solusi. Tapi karena telah Bapak bilang juga tadi bahwasanya kita ada keterbatasan waktu dan kita hanya mengangkat satu permasalahan yang dialami oleh Ananda. Nah, kita akan memilih melalui sistem voting. Untuk itu masalah siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu Bapak berikan lagi kepada Ananda untuk memberikan pendapatnya. Nah, siapa sih masalah yang akan kita angkat? Oke, silakan ya. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya itu kendalanya Revi Pak. Soalnya kan bentar lagi kita seleksi di beberapa peneliti. Jadi itu cukup aja. Oke, Tiara. Oh iya, terima kasih Tiara. Sebenarnya Tiara bilang bahwasanya yang rajin-rajinnya ya, apabila menurut kelas 12 dan bimbingan itu sangat-sangat wajar. Oke, selanjutnya Sama Pak. Putri sama. Ini sama juga ya. Oke. Kalau Rama? Oke, karena sudah kita melalui voting dan tertunjuklah permasalahan yang dialami oleh Revi. Nah, untuk itu Revi boleh siapkan dulu perasaannya untuk bisa ceritakan lebih detail bagaimana sih permasalahannya ini bisa terjadi. Silakan kepada Revi untuk mengungkapkan isi hatinya. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa sekarang saya sedang kelas 12, tapi saya ini lagi bingung mau masuk jurusan apa karena sampai sekarang saya tuh belum tahu sama potensi yang saya miliki. Terus juga saya udah komunikasi juga sama orang tua saya. Jadi orang tua saya ini juga bilang kalau jurusan itu ya terserah saya. Karena kan saya sendiri juga nggak tahu mau milih apa. Terus sekarang tuh saya lebih ke bingung sih harus cari ke siapa. Oke, itu saja. Ya Pak. Jadi memang kalau yang tadi Bapak dapatkan dari apa yang tadi bilang bahwasanya orang tua pun memberikan kepercayaan lah kepada review memilih apa sih yang mau dicoba dia. Nah, Bapak serahkan lagi kepada Ananda dari apa yang Andre bilang tadi. Boleh Ananda bertanya tentang permasalahan review. Silakan ada yang bertanya. Oke, ya silakan. Saya menanya sama Revi ke mata pelajaran yang paling diminati itu apa? Ya gitu ya Pak. Kalau mata pelajaran yang saya suka itu bahasa Inggris. Juga kalau naik maraton kan pasti milih bahasa Inggris yang penting. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan Rama. Kalau nanya ini ada hobi tertentu gitu. Kalau hobi saya sering ikut ekspor nari sih. Oke, selanjutnya. Oke, Sebelumnya Revi kayaknya belum masuk ke guru BK. Kalau konsul belum karena budgetnya itu lumayan sibuk juga jadi ya belum sempat. masih karena emang akhir-akhir ini banyak event juga dari buka, Iya. ada juga ujian, ada juga ya banyak lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita kupas nih lebih dalam masalah. Kalau tidak ada biar Bapak yang bertanya nih. Nah, oke. Kalau Bapak sendiri pertanyaannya
Revi minatnya memang di bahasa Inggris ya. Bisa dibilang gitu Pak. Oke, giliran Bapak lagi bertanya ya. Kalau dari orang-orang terdekat Revi lah, pasti ada ya teman. Nah, mungkin orang tua atau mungkin asal ngomong aja bagaimana. Oke, pernah nggak teman-teman Revi nyaranin Revi kemana gitu, jadi apa gitu, gimana? Karena itu bisa jadi gambaran kasar aja sih, gitu. Pernah nggak? Kenapa? Itu ada satu teman dekat saya itu dia nyari saya untuk masuk jurusan bahasa Inggris. Tapi saya tuh kayak ngerasa bahasa Inggris itu terlalu susah gitu Pak. Kemarin pas skripsinya. Isinya ya. Oke. Oke, dari apa yang saya bilang tadi, ada yang bertanyakan? Orangnya lagi, berarti kalau skripsi bahasa Inggris susah tuh dari siapa? Kalau aku tahunya dari kayak dari media sosial itu kan, katanya kalau bahasa Inggris tuh skripsinya juga bahasa Inggris, terus presentasinya juga pakai bahasa Inggris. Tapi bilang nilai rapor mereka kan paling tinggi bahasa Inggris, berarti Revi mahir bahasa Inggris. Iya, tapi sekarang aku mungkin aku ya takut gak sesuai sama Takut untuk memulai ya. ya takut Gak apa-apa. Jujur aja Revi, semangat. Iya karena kan kalau dibilang skripsi susah memang semua jurusan di kuliah itu kan skripsinya pasti susah, nggak ada yang mudah. Jepang. Oke. Oke, setelah kita tadi atau ada lagi yang mau bertanya? siapa sudah Setelah tadi kita bertanya, bisa Bapak simpulkan bahwasanya memang kebingungan Revi ini berdasarkan dari ketidakpedean. Jadi Revi ini merasa tidak pede dengan dirinya sendiri, percaya diri dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan solusi pada Revi atas permasalahan yang ia alami. Nah, untuk itu Bapak lempar lagi kepada Ananda Bapak semuanya untuk memberikan solusinya terkait masalah yang dialami oleh Revi sekarang ini. Oke, silakan Putri. Pak, tapi sebelum solusi tadi mau bertanya lagi Pak. Boleh nggak Pak? Oh iya, mau bertanya Iya, lagi. Kita mau silakan. Revi selain bahasa Inggris nih, kira-kira apa sih yang mempertimbangkan Revi itu selain bahasa Inggris tuh kayak ada nggak yang lain lagi? nggak ada sih. Berarti bahasa Inggris ya. Oke. Ya, gitu juga. Oke. Terima kasih Putri. Oke, teman-teman yang lain. Oh ya. Pak, tadi kan saya bilang suka nari kan. Nah, solusi dari Putri, gimana kalau misalnya Revi pertimbangkan dulu nih, kalau misalnya bahasa Inggris itu banyak nih hal takut dan overthinking yang Revi pikir nanti kayaknya bakal nggak bisa ya gini, kayaknya bakal nggak bisa ya gini gitu kan. Nah, tapi kan siapa tahu Revi bisa masuk yang paling terakhir itu apa sih teman-teman bilang kan? Sangga. Budaya ya. Ya, Nah, budaya. bisa di situ institusi seni. Nah, soalnya kan ada minat di situ tuh, jadi bisa dikembangkan, nah, bisa pikir lagi. Itu nanti Oke, good. cukup Pak. Oke, teman-teman yang lain. Oke, silakan ini. Masih Pak, jadi kan sebenarnya dia udah mau sih menunjukkan Suaranya dong, jadi up lagi dong. saya kan tadi udah tahu kalau sebenarnya dia tuh bisa di bahasa Inggris, cuma
skripsi nantinya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan, karena nanti kita akan ada proses belajar dan skripsi itu kan pas udah mau lulus tuh. Nah di awalnya belajar. Terus kalau untuk tadi kan Rep bilang Rep itu suka di ikut ekskul seni. Nah bisa juga kayak yang dibilang revisi daftar di kegiatan seni mungkin, atau ya kuliahnya diisi ya institut seni. Terus kalau memang masih bingung juga, aku ada kenalan bapak itu, dia bisa tuh bantu kita nanti minat dan bakat kita sampai ke perguruan tinggi gitu sih. Oke, cukup luas ya relasi dari ini. Akan terlibat sepertinya ini ya. Oke, terima kasih ini atas solusinya. Semoga membantu. Dan teman-teman yang lain, Ananda Bapak, apakah ada lagi yang memberikan solusi? Oke, silakan ya. Oke, jadi yang aku dengar dari cerita Revi tadi, dan itu masih sebenarnya potensi itu ada, tapi memang tidak disadari kalau misalnya itu sebenarnya potensi aku. Karena mungkin kurang pemuatan dari maksudnya aku kurang tahu juga gitu kan. Tapi yang harus kita tahu itu tuh lah sebenarnya potensi yang kayak punya gitu. Jadi itulah yang harus lebih dikembangkan. Tadi kayak yang bahasa Inggris, terus tari gitu juga. Nah, itulah potensi dari sesungguhnya gitu kan. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa potensi dari sekarang. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya memang masih ragu gitu, entah masih pengen tahu apa sih potensi aku yang lain. Jadi benar apa yang dikatakan sama ini bisa minat bakat ataupun tes. Ada loh kayak website yang menyeret website, terus dia tuh nanti kita jawab beberapa pertanyaan, nanti dia memberikan rekomendasi program studi yang bisa kita ambil di perguruan tinggi. Nah, itu ada juga. Jadi tapi boleh untuk lebih melek lagi sama website seperti itu gitu kan. Terus juga boleh dikonsultasikan kepada guru BK, karena kan sekarang nih minggu inilah sih mungkin minggu depan udah mulai renggang, atau bisa cari jadwal sama guru BK gitu kan. Nah terus benar sama yang dikatakan ini tadi juga, sebenarnya nggak semenyeramkan itu juga, karena kan namanya kita terus belajar ya pasti ada susah senangnya gitu kan. Dan di perkuliahan pun betul kan aku juga ada di Unri, dia program studi bahasa Jepang, dan dia bercerita sama aku kalau misalnya nanti untuk kita buat skripsi itu kita diajarin loh cara buatnya, metode penelitiannya dan lain sebagainya. Nah jadi wajar kalau misalnya Revi sekarang masih ada rasa takut, rasa bingung, cemas kalau misalnya bakal kesulitan untuk menghadapi itu. Tapi percayalah teman-teman yang di sini pun juga nggak pernah skripsian gitu kan. Jadi Revi yakinlah dulu sama diri sendiri. Nah, selain itu Revi kan juga pengen tadi kayak namanya. Mungkin itu bisa dijadikan motivasi juga masuk ke. Ya, terima kasih Putri. Tera gitu. Oke, ada lagi anak-anak bapak semuanya? Enggak Pak. Oh iya, masih ada rupanya. Silakan Putri. Oke, ini penguatan aja sih untuk Revi, lebih percaya diri lagi bahwa potensi itu hebat gitu. Soalnya jarang gitu loh yang bisa namanya tinggi bahasa Inggris. Itu tuh harus dikembangkan lagi. Revi sayang banget kalau Revi tuh melupakan potensi Revi yang itu gitu. Banyak yang mau bisa suka bahasa Inggris termasuk aku. Itu semangat ya Revi. Kalau bisa bahasa Inggris ya. Akhirnya. Terima kasih Putri. You're welcome. Oke, sangat baik juga solusi-solusi yang diberikan oleh anak-anak bapak semuanya kepada Revi. Selanjutnya Bapak juga akan memberikan sedikit tambahan untuk Revi
ya wajar-wajar saja, nggak pede segala macam, apalagi melihat sosial media yang banyak menimbulkan algoritma yang tidak baik lah seperti itu. Tentu saja banyaklah anak muda yang ke bawah. Mungkin kalau dari Bapak ketika mau coba bahasa Inggris ya, mungkin kalau memang rasanya rate belum cukup, mungkin 1 tahun dulu gap year seperti itu untuk bahasa Inggris gitu kan, sampai di mana lah kalau tahun depannya coba lagi gitu. Mungkin itu saja dari Bapak. Jadi mana? Ya, baik. Selanjutnya ada lagi yang memberikan solusi, pendapat. Cukup ya, cukup. Oke, selanjutnya Bapak mau Repi dapat berkomitmen dirinya sendiri mengenai permasalahan yang telah Repi alami. Bagaimana Repi menanggapinya? Gitu. Silakan Repi. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mau mendengarkan ceritanya dan juga telah memberikan solusi. Untuk kedepannya saya akan belajar untuk lebih meningkatkan percaya diri saya dan lebih yakin kepada diri sendiri. Dan untuk kedepannya saya tidak akan memikirkan hal-hal yang seperti itu skripsi. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Revi. Semoga apa yang dibilang tadi sesuai ya dengan apa yang akan terjadi ya, di kemudian hari gitu. Oke, selanjutnya Bapak mau Oke, Bapak mau kita semua untuk ice breakingnya, karena Bapaknya juga mukanya udah nggak tulis bang ya, bahaya mungkin ini. Baru aja Bapak singgung tadi, udah sampai selemas itu ya, Bapak semuanya. Karena memang pembahasan kita ini ya cukup berat lah terhadap permasalahan orang lain dan memang wajib kita dengarkan dengan baik gitu. Oke, sudah siap ya? Nah, ice breakingnya ini kita akan game sedikit. Gini nih gamenya namanya. Jangan ikuti apa yang Bapak ikuti apa yang Bapak katakan, jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Oke, jadi nama gamenya itu adalah ikuti apa yang Bapak katakan, dan jangan ikuti apa yang Bapak lakukan, gitu. Mengerti? Mengerti Pak. Kita mulai ya. Ready semua? Ready ini? Tangan ini. Semua menatap ke arah Bapak ya, jangan ada menatap ke arah Bapak. Oke? Pegang pipi. Cepat ya, kayak tadi Bapak lihat loh, Bapak lihat loh. Oke, kita ulang lagi. Oke, fokus ya, fokus ya. Fokus. Pegang pipi. Pegang mulut.
tangan dulu. Baik, Bapak sangat-sangat cepat ya dalam menangkap informasi apa yang Bapak mengaji, apa yang Bapak bilang. Nah, kita sedikit saya tadi ekspresi kimia karena sudah nampak tidak fresh banget tadi. Sekarang udah merah lagi mukanya dan ceria. Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Bisa jumpa masalah lagi? Janganlah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesimpulan yang telah dirasakan tadi. Nah, silakan Revi menjelaskan kembali. Pokoknya dari kegiatan kita hari ini saya cukup senang karena bisa menceritakan pengalaman saya sama teman-teman. Terus juga saya juga dapat solusi dari teman-teman, yaitu saya bisa nih untuk meningkatkan potensi saya tadi, kemudian percaya sama diri sendiri, kemudian juga saya bisa untuk meminta bantuan dari orang lain atau juga bisa tes minat bakat nih untuk mengetahui potensi dari diri saya. Betul. Oke, itu aja. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih Revi. Nah, semoga berharap dari apa yang telah kita bicarakan tadi dan apa solusi-solusi yang telah kita bilang tadi, semoga menjadi bantuan yang diterima oleh Revi tadi ya. Nah, karena sudah mencapai penghujung acara kita, kegiatan Mas Bapak, kegiatan kita itu terima kasih telah Bapak ucapkan. Nah, juga untuk membahas pertemuan selanjutnya, bagaimana nih? Apakah ada pesan yang mau disampaikan atau apa yang menjadi kekurangan dalam pertemuan kita sekarang ini? Boleh disampaikan? Silakan. Oke. Silakan. Ini pesan Pak, Pesan harapan seperti itu. untuk kegiatan selanjutnya. Iya, itu nanti. Jadi Pak, mungkin untuk kegiatan selanjutnya itu bisa ditanyakan orang Pak. Orang ya. Iya, Betul, jadi betul. di balik kita bisa bertukar pendapat kan Pak. Terus juga mungkin jamnya Pak dimundurkan Pak. Memajukan deh Oh, Pak. memajukan. Dimundurkan Pak. Maaf Pak. Apa-apa. Jadi jam 10 Pak. Jam Biar 10. istirahat. Oke, jam Iya. 10 ya. Oke, jam 10. Nah, memang tadi Bapak sudah ada tadi undang lagi, cuman memang nggak datang, mungkin ada kegiatan lain. Kalian tahu. Oke, terima kasih Rahma. Ada lagi? Harus sama aja. Berarti sepakat ya sama Feby. Nah, itu Bapak mengucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semuanya karena telah hadir dan aktif juga lah dalam menghidupkan kegiatan kita ini, kegiatan Muslim Kelompok. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak juga mohon maaf apabila ada salah kata dari apa yang Bapak bilang tadi kepada anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak Bapak, ada yang mau berdoa? Oke, silakan. Terima semuanya untuk nanti kegiatan kita Oke, terima kasih Tiara. Nah, selesainya kegiatan kita itu Bapak akhiri. Terima kasih anak-anak semuanya. Boleh kembali ke kelas masing-masing ya. Terima kasih.